Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Di Lintas Makassar Pagi edisi Rabu 20 Oktober 2021 masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan tentunya bersama saya Arfan di ruang dengar Anda, dan saya tidak sendiri, tentunya ada rekan saya Iqbal dan juga masih ada Pak Hasir ya yang menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi di kebersamaan kita di Lintas Makassar pagi ini. Pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, 1 jam ke depan kita bersama di sesi opini publik. Seperti biasanya, walaupun mungkin hari ini hari libur ya untuk Anda, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk yang tetap beraktivitas juga nih, seperti kami-kami nih. Oke, masih suasana Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita berbicara soal tradisi dan makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah pandemi ini ya. Walaupun mungkin ada kontroversial ya terkait peringatan ini, di mana pemerintah memutuskan untuk pengunduran hari libur peringatan Maulid ini, tapi masyarakat tetap boleh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini ya, walaupun mungkin ada dengan beberapa peraturan ya, diantaranya adalah untuk yang berada di level 2 dan 1 boleh melaksanakannya ya, tapi dengan prokes. Kemudian yang 3 dan 4 itu harus virtual ya. Atau ini salah satu adalah mencegah agar supaya, karena ini masih pandemi ya, cegah agar jangan sampai peningkatan kasus COVID-19 ini kembali meningkat begitu ya. Seperti kita ketahui sudah melandai di Indonesia, dan ini harus dijaga oleh masyarakat, dan seluruh masyarakat harus ikut sertakan begitu ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi juga untuk Anda semuanya yang baru bergabung dimanapun itu ya, dimanapun siaran kami mudah-mudahan dapat terjangkau dengan baik di pagi ini. Anda bisa juga berinteraksi bersama kami nanti di 082133339440. Baik, terkait tradisi dan makna Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masa pandemi ini, seperti apa komentar dan opininya? Mungkin kalau di Sulawesi Selatan ya, kalau di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, kita ketahui peringatan Maulid, ataupun mungkin di beberapa daerah di Indonesia ya, punya bermacam-macam tradisi, atau mungkin pelaksanaannya yang beragam begitu ya. Kalau di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, mungkin kita yang lebih kenal, mungkin orang awal kenal itu adalah Maulid di Mauduk Lompua ya, di Cikuang ya, yang cukup menyita perhatian setiap tahunnya. Kemudian di beberapa daerah lainnya. Nah, terkait tradisi ya, kita berbicara tradisi dan makna Maulid ini. Mungkin pagi ini saya pengen tahu seperti apa tradisi yang masih tengah berlangsung di lingkungan Anda atau di daerah Anda tepatnya ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi mungkin di tengah pandemi seperti ini ya. Misalnya yang ada di Mandar, mungkin di Polman itu berbeda, ada peringatan Maulid yang berbeda dengan tradisinya. Kemudian di Pangkep, Maros, Ontaeng, di Wajo ya, dan lain-lainnya. Nah, Anda bisa bergabung di sini 082133339440 terkait tradisi dan makna peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ya, di tempat Anda masing-masing. Seperti apa nih tradisinya dan apa maknanya bagi Anda mungkin yang selalu memegang teguh tradisi tersebut ya, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kita berbincang di sini di opini Anda dan juga komentar Anda. Silakan di 082133339440. Nah, sebentar kita akan harikan dulu juga informasinya untuk Anda ya, terkait peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Ada rekan Ramadhani. Kemarin umat
Muslim memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW atau yang biasa disebut dengan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi ini merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Perayaan tersebut dilaksanakan sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Meski kini masih ada kontroversi tentang peringatan tersebut, namun Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Selatan Hasid Hasan Palogai menilai perayaan tersebut justru memiliki nilai dan makna sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nilai spiritual dengan mengungkapkan kegembiraan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk cerminan rasa cinta dan penghormatan kita terhadap Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sepanjang tradisi itu tidak bertentangan ajaran pokok akidah tauhid umat ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi itu sesungguhnya tidak menjadi pertentangan, dan itu adalah kreasi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Barazanji itu lahir, isinya adalah berisi salawat, sejarah hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membacanya itu pasti akan membangkitkan semangatnya untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi sudah dilakukan umat Islam sejak tahun kedua Hijriah. Keterangan lain menyebut peringatan tersebut bagi umat Muslim adalah penghormatan dan pengingatan kebesaran dan keteladanan Nabi Muhammad dengan berbagai bentuk kegiatan budaya, ritual, dan keagamaan. Maulid Nabi menjadi momentum bagi umat Islam untuk mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada nilai moral yang dapat dipetik dengan memahami akhlak terpuji dalam kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Oke, itu dia informasinya ya terkait peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anda juga selamat pagi. Saya menyapa dulu pendengar-pendengar kita yang juga bisa menyaksikan live kita pagi ini di Opini Publik ya, melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saatnya saya memberikan ruang dan waktu untuk Anda pendengar di kesempatan pagi ini untuk bergabung di Opini Publik kita melalui line telepon 0821 3333 9440. Kemudian juga Anda bisa komen, kirimkan di fanpage kami juga di kolom komentar. Di sana nanti saya akan bacakan terkait topik ini. Kemudian juga di WhatsApp kami boleh gabung di 08114100 222 ya. Saya mulai di 082133339440 ini untuk Anda dimanapun berada. Saya pengen dengar opini atau komentar Anda peringatan Maulid dan tradisinya ini masih di masa pandemi ini ya. Seperti apa Anda melihatnya untuk pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih di tengah pandemi ini. Anda gabung sekarang di 0821 33339440 untuk opini publik kita. Selamat pagi saja mungkin masih banyak ini yang mungkin memanfaatkan karena hari libur ya. Pagi ini untuk bersama kami di opini publik kita. 082133339440 tampaknya sudah ada yang bergabung nih. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah. Apa kabar? Kabar baik, Pak Andi Akbar ya. Iya, betul sekali. Di mana ini Pak Andi Akbar? Di atas. Ya? Di atas. Atap atau genteng? Di atas. Pagi-pagi sudah ngerjain atap ini ya. Oke, Pak Andi Akbar. Ya. Gimana nih sudut pandangnya Pak Andi Akbar nih terkait tradisi atau makna dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW walaupun masih di tengah pandemi seperti ini? Ya, saya melihat
antusiasme dari masyarakat dan semangat masyarakat untuk memperingati Maulid setiap tahunnya itu, walaupun di tengah pandemi, saya kira tidak surut ya. Tidak boleh luntur atau tidak boleh surut ya? Tidak surut. Bahkan semangatnya tidak luntur, semangatnya tidak berkurang, tidak kendor. Ya mungkin karena ada ada kepercayaan dan iman yang besar di dalam hatinya ya. Itu tidak menyurutkan apapun itu tidak menyurutkan itu. Di tengah pandemi atau apa tidak menyurutkan niat mereka, semangat mereka untuk melaksanakan ini semata-mata demi untuk ibadah ya, sebagai salah satu bentuk apresiasi itu lahirnya Nabi. Dan ini artinya walaupun ada pembatasan atau apa, saya lihat terutama di masjid dekat-dekat rumah saya, tidak pernah surut itu. Walaupun dulu pernah ada dilarang lah di masjid atau apa, tapi orang di sini tetap melaksanakan seperti biasa. Dan itu memang mungkin mereka beranggapan bahwa hidup mati kita itu ya kita serahkan kepada Allah. Itu. Jadi apapun risikonya mereka siap menanggung. Itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena itu kita dari Allah, kita akan kembali kepada Dia. Kalau memang sudah takdir, apa boleh buat? Tidak ada yang bisa menghalangi dimanapun kita berada. Walaupun di dalam lubang tikus sekalipun, memang itu sudah takdir, itu pasti kita ketemu. Jadi saya kira ini bukan halangan, cuma saya kira mungkin hari anunya ini yang kurang ya, karena hari tanggal merahnya dan hari liburnya kan beda. Merahnya Selasa, liburnya hari Rabu. Iya, kenapa seperti itu? Ini kan sudah 2 kali dalam perayaan hari Islam. Bulan lalu juga pada saat bulan lalu ya. Tapi walaupun demikian kan tetap diberikan kesempatan untuk merayakannya. Iya, kita merayakan ini meminta boleh kan ini kita umat beragama ya. Artinya kita tidak bisa juga menghalangi karena ini kan salat. Misalnya Nabi setiap peringatan Maulid Nabi itu dia dikurangi hukumannya itu. Itu karena bagaimana merasa gembiranya pada saat Nabi lahir gitu. Kalau kita sebagai umatnya. Tapi Anda masih tetap antusias juga nih ya? Ya sudah pasti. Nah, kita sudah pasti. Kira-kira kalau di daerah itu seperti apa perayaannya ini? Seperti biasa. Ada 2 sesi. Yang pertama itu Maulid tradisional itu yang ada telurnya atau apanya. Itu dilakukan siang. Untuk Maulid yang seperti kebanyakan itu ada penceramah atau apa. Itu malam hari. Itu sekarang ini ya, dari dampak ekonomi kan luar biasa juga, iya kan? Mana penjual pernikahan itu, ember, hiasan-hiasan itu, sampai di telurnya itu kan semua berdampak ke situ juga. Gitu. Selain agama yang kita dapat, itu kan ada dampak ekonominya bagi masyarakat. Gitu. Barang telur, terutama kenaikan harga itu karena adanya permintaan ya yang meningkat pada saat menjelang atau pada saat Maulid seperti ini. Itu mana yang kreatif yang menciptakan pernak-pernik hiasan yang di ember atau apa, itu kan semua bisa memberikan dampak yang positif. Saya kira tidak ada salahnya. Walaupun ada yang berbeda pendapat itu kan